Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini dimana saat-saat kebahagiaan pun sempat terjadi terhadap Dania dan juga Yuda. Sempat di sini dimana Dania merasakan kalau keluarganya saat ini merasakan utuh ya guys, ditemani dengan anak mereka, meskipun anak tersebut tentunya mendapatkan otopsi yang jelasnya saat ini Dania dan juga Yuda sempat bahagia. Sementara di mana Rafael yang sepertinya ia harus menanggung akibatnya atau perbuatan kejahatannya, dan saat ini di mana Rafael sepertinya mendekam di penjara atas hal-hal yang telah dilakukannya terhadap Yuda ataupun terhadap Safira. Sementara saat itu ia pun sangat senang karena saat itu di mana Mona sempat menjenguknya. Namun sayang ya guys, justru harapan Rafael justru harus menghancurkan dirinya, karena di mana Mona sepertinya ia tidak perlu basa-basi dan menyerahkan surat perceraian terhadap Rafael. Nah, sepertinya Rafael pun sempat terkejut karena Mona saat ini akan meminta cerai dan memberikan surat tersebut terhadap Rafael. Meskipun di sini Rafael memohon terhadap Mona agar jangan bercerai, karena saat ini di mana Rafael pun sempat merasakan kalau dirinya telah jatuh cinta terhadap Mona. Sementara Mona sepertinya dengan berat hati ia pun bergegas meninggalkan Rafael. Sementara Rafael nampaknya ia harus bersedih dan sepertinya ia pun tak tahan dengan penderitaan yang sempat ia alami saat ini. Justru di sini ia takut kehilangan Mona, dan sudah jelas ya guys, apalagi saat ini di mana Rafael harus mendekam di penjara. Nah, kehancuran inilah sepertinya membuat Rafael menyesali atas perbuatannya yang sempat menjahati terhadap Mona ataupun di sekelilingnya, sehingga saat ini di mana Rafael harus merasakan mendekam di penjara. Sementara di adegan lain, saat pula kebahagiaan Julian dan juga Safira yang sempat saat ini sepertinya mereka sedang mengendarai sepeda bermotor. Namun sayang ya guys, saat kebahagiaan tersebut memang sudah menjadi bagian rencana Aris Putuwangsa untuk mencelakai Safira, dan saat itulah tiba-tiba rem yang dikendari oleh Safira ternyata blong ya guys, dan disanalah telah terjadi sesuatu terhadap Safira. Sempat di sini Julian sangat tegang karena saat itu sepertinya Safira mengalami kecelakaan. Nah, sementara Julian dan juga Safira sempat terpisah karena Safira sempat masuk ke jurang. Namun di sini ya guys, sepertinya sudah menjadi bagian rencana Aris Putuwangsa untuk mencelakai Safira, dan ternyata ya guys, beruntung di sini Safira tidak kenapa-napa. Dan sepertinya di sini di mana Aris Putuwangsa tidak berhenti di situ, meskipun Safira lagi-lagi selamat dari kecelakaan tersebut, namun ia akan tetap menghabisi Safira. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang, bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya.
agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita, guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Saat itu di mana Safira pun nampaknya tidak kenapa-napa ya guys, dan ia pun sempat terbangun dari jatuhnya dan akan menemui Julian. Sementara tiba-tiba ditegangkan dengan orang bertopeng yang telah menghadangnya. Bahkan bukan hanya itu ya guys, di mana orang bertopeng sama persisnya yang telah membunuh Widya dan sempat terlihat dengan cincinnya tersebut. Sementara di mana Safira pun jelas di sini ia merasa ketakutan karena di hadapannya seorang pembunuh. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Safira? Apakah pula di sini Safira akan melarikan diri dari hadapan orang tersebut? Sementara Safira pun berteriak meminta pertolongan terhadap Julian. Sayangnya saat itu Julian dengan jarak berjauhan, dan sehingga ya guys, di sini orang bertopeng pun sempat akan melakukan dan mencelakai Safira sehingga harus mencambuk ataupun itu jelasnya ingin menghabisi Safira. Namun kita harapkan ya guys, pada saat itu di mana Julian pun sempat mencari keberadaan Safira, dan apakah di sini Julian tentunya akan menyelamatkan kembali Safira dari tangan orang bertopeng, dan apakah pula orang bertopeng untuk saat ini benar-benar terungkap dan terbongkar. Dan apabila itu terjadi, sudah jelas orang bertopeng pun akan sama persisnya nasib yang dialami oleh Rafael, akan mendekam di penjara. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang, bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.